hakikat dari penelitian itu adalah apa? Ya, adalah ingin mendapatkan pengetahuan, kan gitu kan. Kalau kita riset itu ingin tahu gitu ya. Kalau dia ingin tahu, maka harus ada dasar ya untuk mendapatkan pengetahuan itu ya. Yaitu apa? Yaitu bagaimana metodenya, kan gitu ya. Nah, bicara metode, maka nanti kita bicara ya bagaimana penalaran logis gitu ya, supaya kita mendapatkan pengetahuan. Maka untuk mendapatkan penalaran logis yaitu dengan cara ilmu gitu ya. Ya, dengan mendapatkan ilmu. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan itulah bisa kita mengetahui gitu ya. Bisa kita mengetahui atau juga kita bisa mendapatkan pengetahuan ya. Jadi dengan adanya ilmu itu dengan seperangkat metode penelitian ya, maka mendapatkan pengetahuan. Nah, ini gambarannya ya yang terlintas di gambar ya. Nah, jadi harus ada langkah-langkah sistematis. Nah, langkah-langkah sistematis itulah kalau kita mau melakukan penelitian itu apa? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah ini ya, harus ada masalah gitu kan, rumusan masalah ya kan, harus ada teorinya gitu kan, harus ada metodenya, harus ada hasil dan pembahasannya, harus ada kesimpulannya, harus ada kontribusi penelitiannya. Nah, itu namanya langkah kan gitu ya, langkah sistematis untuk melakukan pengujian secara logis dan teruji ya. Nah, itu. Nah, bicara komponen ilmu, maka di sini yang namanya ilmu itu kita harus ada konsepnya ya, harus ada teorinya, harus ada fenomenanya gitu ya, harus ada fenomena, harus ada teori, dan yang paling penting harus ada fakta ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan apa ya, suatu ilmu itu harus didukung oleh 5 pilar ini, yaitu pilar fenomena, ada konsepnya, ada proposisinya, ada faktanya, ada teorinya ya. Nah, inilah definisinya. Nah, yang namanya fenomena itu apa? Ya, fenomena adalah suatu peristiwa yang ditangkap oleh indera manusia dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Itu namanya fenomena. Konsep itu apa? Abstraksi dari fenomena yang disusun berdasarkan pada generalisasi atas ide, simbol, karakteristik suatu peristiwa ya dengan nama yang diambil dari bahasa sehari-hari ya. Sedangkan proposisi itu adalah hubungan kausalitas yang berlaku umum di antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi yang namanya proposisi X dengan Y itu proposisi gitu ya. Atau juga X2 dengan X dengan Y itu adalah proposisi. Udah jelas ya? Yang namanya proposisi itu adalah hubungan kausalitas ya yang berlaku umum di antara dua variabel atau lebih. Proposisi adalah yang telah didukung oleh data empiris gitu ya. Jadi dari data empiris ya itu adalah fakta namanya. Jadi kalau kita misalnya angka inflasi berapa persen, inflasi 5%, nah itu adalah fakta, gitu kan? Artinya proposisi yang didukung oleh data empiris. Pertumbuhan ekonomi berapa persen? Misalnya 5%, 5,2% pertumbuhan ekonomi Kota Medan misalnya. Itu adalah fakta, gitu ya. Berarti fakta itu merupakan proposisi, gitu ya. Nah, kemudian teori. Apa itu teori? Teori itu adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berhubungan satu sama lain yang menunjukkan fenomena secara sistematis ya untuk menjelaskan dan juga meramalkan ya suatu fenomena ya. Nah, sekarang kriterianya supaya kita riset itu adalah riset ilmiah bagaimana kan? Nah, orang sering mengatakan gitu kan, ini nggak ilmiah. Nah, ini risetnya abal-abal katanya. Nah, sekarang bagaimana sih kriteria supaya riset itu adalah riset ilmiah? Yang pertama harus ada faktanya tadi ya, faktual. Faktual adalah segala kegiatan yang dilakukan menemukan kebenaran harus didukung oleh fakta itu ya. Kemudian nanti adalah objektif. Apa itu objektif? Kriterianya. Kriteria ya, objektif berarti adalah fenomena yang ditangkap oleh indrawi harus diamati dan dianalisa secara objektif, dikemukakan secara jujur apa adanya ya. Kemudian adalah analitik, adalah setiap faktor yang terlibat ya dalam satu masalah yang sedang diamati dan harus disorot ya secara kritis sehingga setiap faktor itu jelas makna, fungsi dan apanya ya, makna, fungsi dan peranannya. Oke. Kemudian
yang namanya riset ilmiah itu harus ada yang sifatnya deduktif. Apa itu deduktif? Deduktif hipotetik. Apa itu? Yaitu yang menjelaskan fenomena dulu, gitu ya. Artinya yang dari umum dulu, lalu ke khusus. Itulah namanya deduktif, gitu ya. Kemudian adalah induktif. Apa itu induktif? Yaitu menguji kebenaran hasil pemikiran deduktif yang sifatnya rasional ya, dengan data empiris yang disesuaikan atau tidak. Nah, ini yang namanya kriteria ilmiah. Jadi nanti kalau ada ujian ya, saya tanya apa saja sih kalau kita melakukan riset kriteria ilmiah, ada 5 syarat ini gitu ya. Nah, jadi kalau yang tidak mengikuti syarat ini bukan berarti tidak ilmiah, tetapi berkurang gitu ya. Berkurang nilai ilmiahnya. Nah, itu ya. Nah, jadi misalnya nanti adik-adik lah udah kerja gitu kan di bagian RD gitu ya, riset dan pengembangan perusahaan gitu kan. Nah, maka gimana caranya supaya hasil yang disampaikan pada direktur itu ya bernuansa berbau ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Maka caranya adalah dengan 5 langkah ini. Nah, jadi dengan 5 langkah inilah yang namanya kriteria ilmiah. Bersifat deduktif, bersifat induktif, objektif, analitik, dan juga faktual. Nah, itu ya jawabannya. Nah, kalau dia berpikir deduktif inilah kalau kita narasi khususnya ya. Jadi bersifat di ya umum, nah, ke khusus itu namanya deduktif. Berarti artinya segala yang awalnya umum ya lalu mengerucut ke khusus. Itu namanya risetnya deduktif. Misalnya riset bekerja di perusahaan ya, bekerja di perusahaan tolonglah buat kajian ya, buat riset pasar ya, bagaimana pasar kita, apakah pasar kita meningkat, apakah pasar kita nurun dan dampaknya kepada laba misalnya. Nah, maka dalam hal itu kalau dia namanya riset deduktif itu dari hal yang umum ke hal yang khusus ya, dari suatu pada semua peristiwa yang ada dalam satu kelas ya, yang berlaku pula sebagai hal yang benar semua peristiwa yang terjadi ya, pada hal yang khusus sehingga asal khusus itu benar-benar bagian dari yang umum ya. Nah, inilah disebut dengan pendekatan deduktif ini disebut dengan silogisme ya. Oke. Ya, sehingga kalau dia bersifat silogisme gitu ya, itu ada namanya premis. Apa itu premis? Ya, premis itu statement gitu ya. Premis mayor, premis minor, kesimpulan. Nah, jadi kalau dikatakan dengan premis mayor itu adalah statement yang umumnya apa ya. Kalau misalnya buat tugas akhir ya untuk kelas kita gitu kan. Untuk adik-adik yang menyusun tugas akhir. Apa premis mayor dari tugas akhirnya? Ya, misalnya sistem informasi penggajian pada PTX gitu ya. Maka premis mayornya apa? Ya, maka premis mayornya adalah gaji, ya kan? Kalau dia premis minornya apa? Premis minornya adalah uh, gaji itu dengan sistem akuntansi katanya kan. Nah, itu namanya premis minor ya. Oke. Nah, sehingga didapatkanlah hasil ya, hasilnya ya. Dan hasilnya itu ditentukan oleh ya keterampilan penyusun premis, konseptual dan juga yang namanya harus ada pertimbangan ya. Jadi riset itu riset sosial ya tentu saja harus adanya pertimbangan ya. Oke, ya. Dan ini ya kalau dia kita bersifat deduktif gitu ya, itu agak rawan ya. Rawan dari apa? Rawan dari kesalahan. Karena apa? Kita salah menyimpulkan bisa terjadi gitu kan. Karena bersifat deduktif itu dari hal yang umum ke hal yang khusus kan gitu kan. Ya maka biasanya kita salah kesimpulan. Ya artinya situ silogisme yang salah atau juga kesalahan dalam bentuk formal ya. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nanti videonya saya share ya. Nah, tolong materinya di subscribe biar supaya bisa diulang, ya, nggak hilang. Ada lagi? Nah ini ya, jadi inilah yang namanya bersifat deduktif tadi ya. 5 syarat kriteria penelitian ilmiah, dari 5 itu salah satunya adalah bersifat deduktif. Nah apa itu deduktif? Deduktif silogisme ya, ini namanya silogisme ya. Bisa diambil kesimpulan ya dari yang 5 ini tadi. Nah, ya. Salah satunya adalah deduktif hipotetik. Nah, deduktif hipotetik itu adalah umum yang ke khusus ya.
atau disebut dengan silogisme. Oke ya. Nah, populasi. Ya, sejumlah besar sampel diamati yang mempunyai sifat B, hingga semua A termasuk yang tidak diamati juga mempunyai sifat B. Nah, inilah namanya populasi. Ya, jadi misalnya kita ditanya orang, ya, maka jawaban kita mewakili orang yang lain. Ya, karena apa? Ya, karena semuanya sudah disampel, ya. Sampel itu mewakili dari populasi, gitu ya. Jadi ditentukan besar kecilnya sampel, kemudian representatif sampel, dan homogenitas sampelnya, dan dilakukan generalisasi empiris. Nah, ini penalaran yang bersifat deduktif dan induktif tadi, gitu ya. Artinya kalau dia penalaran yang deduktif itu akan memunculkan hipotesis. Sementara kalau penalaran yang bersifat dari khusus ke umum itu disebut dengan apa ya, teori. Nah, ini bedanya antara deduktif dengan pendekatan induktif. Nah, jadi kalau diploma kemana itu? Ya, kalau dia diploma itu adalah penalaran deduktif, ya. Jadi semuanya ingin membuktikan hal yang umum ke hal yang khusus. Itulah namanya penalaran deduktif, ya. Sedangkan penalaran deduktif itu melahirkan teori, ya, atau hukum atau juga dalil, ya. Itu bedanya antara induktif dengan deduktif, ya. Jadi kalau di skripsi nanti kalau ada yang menyusun jenis penelitian, inilah penelitian induktif. Loh, mana teorinya, gitu kan? Ya, artinya ada teori yang dihasilkan kalau dia bersifat risetnya adalah riset induktif. Nah, jadi hati-hati gitu ya, di bab 3 nanti kalau menyusun skripsi, ya, itu dibuat katanya penalaran induktif. Ya, kalau dia penalaran induktif lahirlah teori, gitu ya. Nah, sementara penalaran induktif itu bukanlah melahirkan teori. Yang melahirkan hipotesa itu adalah penalaran deduktif. Nah, ini ya. Nah, sehingga observasi atau fakta itu semuanya dikonfirmasi, ya, ke teori. Nah, kemudian kita lihat mau merancang penelitian, ya, desain penelitian. Nah, desain penelitian merupakan cetak biru bagi peneliti. Oleh karena itu perlu disusun terlebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan, ya. Jadi desain penelitian dapat memberikan petunjuk atau arahan yang sistematis kepada peneliti tentang kegiatan apa yang harus dilakukan, kapan akan dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi desain penelitian itu ada 6, ya. Ada 6. Yang pertama adalah desain penelitian deskriptif, ya. Apa nanti pengertiannya akan kita lihat, ya. Kemudian yang kedua adalah penelitian kausalitas, ya. Kemudian yang ketiga adalah penelitian korelasional, ya. Kemudian yang keempat adalah penelitian tindakan. Yang kelima adalah penelitian eksperimen. Kemudian yang keenam adalah penelitian grounded. Nah, bicara apa ini, ya? Kalau skripsi diploma masuk kemana dia sering? Kira-kira ada bisa menjawab? Kan nanti ada tugas akhir, kan? Tugas akhir kan biasanya masuk mana? Misalnya adik-adik ada membuat penerapan sistem akuntansi penggajian pada PT London Sumatera, gitu kan? Nah, itu masuk desain penelitian yang mana nantinya? Nah, biasanya rata-rata diploma itu adalah penelitian deskriptif karena hanya menjelaskan fenomena, ya. Tapi kalau dia penelitiannya kausalitas, maka nanti akan ada pengujian hipotesa, gitu kan? Akan ada uji statistik, namanya uji kausalitas, ya. Nah, orang banyak menyamakan, gitu kan? Kalau sudah menggunakan statistik itu penelitian empiris, ya, atau penelitian korelasi, tidak, gitu ya. Ya, kalau dia deskriptifnya menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, itu namanya penelitian deskriptif, tapi bukan empiris. Nah, itu ya. Jadi yang namanya penelitian empiris apabila ada seperangkat pengujian hipotesa, ya. Nah, langkah-langkah penelitian deskriptif ini adalah merumuskan yang namanya penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran, gitu ya, gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek. Nah, itu ya. Dan langkah-langkah penelitian deskriptif adalah merumuskan masalah, merumuskan tujuan. Nah, itu jadi kita berangkat dari masalah, ya. Jadi kalau nggak ada masalah, maka nggak bisa merumuskan tujuan, gitu ya. Bagaimana kita mau menemukan tujuan, ya, kalau tidak ada masalah? Ya, permasalahan misalnya begini,
bagaimana gitu ya, apakah kan gitu ya, itu berarti kan latar belakangnya ada kan gitu ya, bagaimana gitu kan, berarti kan belum ada jawaban gitu kan, maka ada masalah gitu kan, ada masalah penelitian yang harus diambil. Kemudian merumuskan tujuan, ya kan, kemudian mengkaji pustaka, ya, kemudian menentukan sampel yang representatif, kemudian menyusun instrumen penelitian, kemudian mengumpulkan data, kemudian menganalisis data dan juga menarik kesimpulannya. Nah, desain penelitian kausalitas, gitu ya, itu adalah desain penelitian yang disusun meneliti kemungkinan, gitu ya, adanya hubungan sebab akibat antar variabel, gitu ya. Nah, langkah-langkah penelitian kausalitas itu adalah hampir sama tadi ya dengan penelitian deskriptif. Pertama adanya masalah sama, gitu ya. Kemudian merumuskan tujuan, ya sama, gitu ya. Kemudian mengkaji teori, nah sama, gitu ya. Kemudian merumuskan hipotesa, sama. Gitu. Nah, hipotesa yang nggak ada, ya. Nah, kalau dia kualitatif apa penelitian deskriptif tadi tidak ada kan? Mana hipotesa di sini? Hanya 8 ini, ya kan? Merumuskan masalah, merumuskan tujuan, mengkaji pustaka, menentukan sampel, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, menganalisa data, menarik kesimpulan. 8 ya. Sementara kalau dia penelitian kausalitas, itu kan hubungan sebab akibat ya. Ya, adanya penelitian kemungkinan adanya hubungan sebab akibat. Karena adanya promosi penjualan maka meningkatlah jumlah penjualan gitu kan. Karena adanya harga yang murah maka meningkatlah penjualan gitu kan. Karena harga sepeda motor merek X itu harganya 10 juta, sementara sepeda motor Ford merek Z itu adalah 5 juta, maka orang beli yang 5 juta. Kenapa? Ya, karena adanya hubungan sebab akibat. Karena harga di saat harga X itu lebih mahal daripada Z, maka uh, sangat berpengaruh harga itu ya. Jadi penelitian kausalitas itu menetapkan masalah, merumuskan tujuan, yang mengkaji teori dan hasil penelitian, merumuskan hipotesa ya. Jadi ada syarat hipotesa itu. Menentukan ukuran sampel, ya mengklasifikasi, mendefinisikan variabel, ya menyusun instrumen penelitian, ya uji validitas, uji reliabilitas, ya menentukan metode pengumpulan data, melakukan pengujian hipotesis dan menarik kesimpulan ya. Nah, sedangkan desain penelitian korelasi, nah itu adalah penelitian korelasi yang melihat hubungan, gitu ya. Jadi bukan melihat pengaruh. Nah, jadi bicara hubungan adalah hubungan antara X dengan Z, gitu ya, atau Y dengan Z. Itu hubungan sebab akibat, gitu ya. Jadi karena adanya X maka Y apa ya berhubungan ya. Jadi bicara hubungan beda dengan bicara pengaruh. Ya, bicara hubungan apakah terdapat hubungan beda dengan apakah terdapat pengaruh gitu ya. Jadi kalau dia berhubungan X dengan Y saling berhubungan, besarnya hubungan gitu kan, bukan besarnya pengaruh. Ya kalau besarnya pengaruh berarti X dengan Y misalnya kan. Ya karena adanya X maka Y itu turun. Ya karena adanya promosi penjualan maka jumlah penjualan naik ya. Karena tidak adanya promosi penjualan, tidak ada iklan di koran, maka jumlah penjualan turun. Ya bukan jumlah penjualan turun ada hubungan ya, tetapi adanya pengaruh, yaitu pengaruh dari iklan tadi ya. Itu namanya penelitian korelasional. Dan langkah-langkah penelitian korelasional tidak berbeda jauh dengan desain penelitian kausalitas ya. Nah, jadi itu. Karena penelitian korelasional pada umumnya melakukan verifikasi atas teori. Nah, penelitian tindakan itu adalah penelitian yang disusun melakukan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Jadi penelitian tindakan pada umumnya mengevaluasi pendekatan atau metode yang sudah diterapkan. Kemudian berupaya mengembangkan menjadi pendekatan atau metode yang lebih baik. Nah, itu ya. Nah, inilah langkah-langkah penelitian tindakan itu. Jadi merumuskan masalah ya dan juga merumuskan tujuan, kemudian melakukan kajian pustaka ya untuk menentukan metode atau pendekatan yang relevan dengan masalah ya, dan jika diperlukan merumuskan hipotesa ya, kemudian membuat desain penelitian yang cocok dengan kondisi lapangan, kemudian menentukan kriteria evaluasi atau teknik analisis data, kemudian mengumpulkan data, menganalisa dan juga menyusun laporannya.
Nah, ini penelitian tindakan. Nah, kalau dia penelitian eksperimen, nah ini penelitian adalah yang meneliti adanya hubungan kausalitas ya mengenai sikap antara kelompok yang diberi perlakuan dengan kelompok lain yang tidak diberi perlakuan. Nah, jadi sifatnya penelitian eksperimen di sini adalah uh, apa ya, membentuk kelompok-kelompok ya, atau disebut dengan grup-grup. Jadi grup-grup itu ada yang diuji sebelum apa ya, ada pengujian sebelumnya dan ada pengujian sesudahnya. Itu disebut dengan pre-test dan juga post-test. Ya. Nah, kalau dia penelitian semu gitu ya, adalah penelitian yang disusun memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh melalui eksperimen. Nah, jadi tetap eksperimen itu. Yaitu one shot case study, one group pretest post-test gitu ya. Static group comparison ya. Kemudian static group comparison pretest and post-test gitu ya. Nah, kalau dia penelitiannya grounded, nah penelitian grounded adalah penelitian yang disusun membuat generalisasi empiris, menerapkan konsep, ya, kemudian membuktikan dan juga mengembangkan teori. Nah, jadi itu namanya penelitian grounded ya, artinya penelitian yang melahirkan teori. Jadi itu areanya anak S3 ya. Jadi kalau di diploma tadi cukup penelitian deskriptif saja ya. Nah, itu ya. Malah kalau ada sekarang yang penelitiannya deskrip apa ya, kausalitas boleh juga gitu kan kalau sanggup. Tapi kalau kebanyakan ya penelitian adalah penelitian deskriptif ya. Nah, itu. Nah, langkah-langkah penelitian grounded itu tadi ya, melakukan masalah, melakukan observasi, melakukan interpretasi fakta, merumuskan generalisasi bersifat teoritis dengan menyusun proposisi, konsep dan teori dan menyusun laporan penelitian. Gitu ya. Nah, itu aja dulu ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, silakan adik-adik semua. Apa ya? Jadi dapat kita simpulkan di sini adalah bagaimana tadi yang namanya kriteria penelitian ilmiah ya. Itu ada 5 ya. Termasuk dalamnya pendekatan induktif, pendekatan deduktif, harus adanya fakta, gitu kan. Kemudian jenis-jenis penelitian ya. Jenis penelitian itu ada 6 ya. Nah, 6 ini nantinya di video saya share ya supaya nanti diulang kembali ya menggunakan video. Nah, untuk absennya tolong diisi absen ya di lokal ya. Tolong diisi absennya ya, kehadiran ini ya. Penting ya. Oke ya, kalau tidak ada saya kira itu saja ya. Dan kehadiran ini boleh di print screen dan nantinya diisi di absen ya. Ya, baiklah itu saja. Selamat pagi ya. Salam sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Allah.